Halo Sobat Matematika, hari ini kita akan belajar mengenai tentang salah satu transformasi fungsi, paling tepatnya itu adalah translasi atau pergeseran grafik fungsi. Dalam video pembelajaran ini, diharapkan kamu bisa menjelaskan apa itu translasi fungsi, menentukan hasil translasi fungsi, dan menggambar grafik fungsi setelah ditranslasi dan sebelum ditranslasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus kelas balik terlebih dahulu materi transformasi geometri yang telah kita pelajari di kelas 9. Apa masih ingat Ananda semua tentang transformasi geometri ini? Nah, di transformasi geometri ini ada terdiri dua kata. Yang pertama ada transformasi, yang kedua ada geometri. Nah, transformasi itu adalah perubahan rupa menurut KBBI ya. Sedangkan geometri adalah cabang matematika yang belajar sifat titik, garis, dan lainnya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik, maupun kurva. Nah, selanjutnya apa saja ya transformasi geometri ini? Nah, transformasi geometri ini ada 5 yang kita pelajari. Yang pertama ada translasi, perpindahan, ada refleksi, yang pencerminan, ada dilatasi, perbesar atau perkecil, dan ada rotasi, yaitu perputaran, dan ada komposisi transformasi geometri, yaitu gabungan dari seluruh translasi, dilatasi, refleksi, atau rotasi. Nah, karena kita sekarang mau belajar translasi fungsi, kita harus tahu nih, apa sih translasi geometri ini? Nah, translasi geometri ini adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang datar dengan jarak dan arah yang sama nih. Nah, di translasi ini kan ada nih TAB. TAB itu adalah simbol translasi ya, di mana AB itu adalah besar translasi. Nah, translasi TAB ini artinya memindahkan titik dengan aturan. Ada dua aturan. Yang pertama A satuan ke kanan jika itu positif, atau A satuan ke kiri jika A itu negatif. Lalu yang B ke satuan ke atas jika B itu positif, atau B satuan ke bawah jika B itu negatif. Berarti A itu kalau ke kanan ke kiri berarti yang berpindah apa? Sumbu Y ya. Kalau sedangkan ke atas ke bawah berarti berpindahnya apa? Sumbu E, karena dia atas ke bawah. Lalu rumus translasi geometri yang pernah kita pelajari itu adalah E aksen sama dengan X ditambah A. Lalu Y aksen sama dengan Y ditambah B. Nah, ini rumus translasi geometri. Nah, di sini kamu juga bisa melihat visual gambarnya sebuah translasi geometri. Nah, ini ada perpindahan yang ke belakang ya. Bidang pertama warna biru ini atau sky ini, lalu dia berpindah ke belakang yang warna pink ini. Nah, di sini aku akan mengasih contoh translasi geometri 1. Yang pertama itu tentukan bayangan titik P 2,3 oleh translasi sebesar 4 dan 3. Nah, cara jawabnya pertama itu kita bikin sebuah rumus simbolnya dulu ya. Di mana P 2,3 ditranslasikan sebesar 4 dan 3, maka akan menghasilkan P aksen, X aksen, Y aksen ya. Titiknya P aksen ya. Lalu, kita ketahui E aksen itu rumusnya apa tadi? X ditambah A ya. X-nya kita dapat 2, sedangkan A-nya adalah 4. Nah, maka 2 tambah 4 adalah 6. Ya, Y aksen. Coba lihat di titik P, Y-nya berapa? 3. Lalu si B-nya berarti di bagian T juga 3 ya. Berarti Y aksen sama dengan 6 juga, karena 3 tambah 3. Oleh karena itu, bayangan P 2,3 oleh translasi sebesar 43 adalah P aksen 6,6. Nah, belum ngerti juga yang di bagian ini, kita juga bisa lebih mengerti lagi nih di dalam berbentuk diagram koordinat kartesius. Nah, di sini awal titik P-nya 2,3 ya, lalu ditranslasikan sebesar 4 dan 3. Lalu maka akan menghasilkan P 6,6. Nah, sekarang kita sudah siap nih untuk bahas tentang transformasi fungsi tentunya ya. Apa sih transformasi fungsi ini? Nah, transformasi fungsi ini sama dengan transformasi geometri, terdiri dari dua kata. Yang pertama ada transformasi, yang kedua ada fungsi. Nah, di mana transformasi seperti yang tadi, di mana dia adalah perubahan rupa ya, rupa bentuk, sifat, dan lainnya. Sedangkan fungsi adalah aturan yang memasangkan setiap elemen dari satu himpunan dengan tepat satu elemen dari himpunan lain. Nah, jadi bisa kita simpulkan transformasi fungsi ini adalah konsep matematika yang mencakup serangkai perubahan yang diterapkan pada suatu fungsi matematis. Nah, apa saja jenis-jenis transformasi fungsi ini ya?
Nah, transformasi fungsi ini tidak beda jauh dengan transformasi geometri ya. Di sini transformasi fungsi ini juga ada translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, dan komposisi transformasi ya. Tapi membedakannya itu, di dalam transformasi fungsi ada terdiri transformasi vertikal dan ada transformasi horizontal. Nah, ini akan kita jelaskan lebih dalamnya. Lalu, transformasi fungsi ini terdiri dari 3, yaitu ada fungsi linear, ada fungsi kuadrat, dan ada fungsi eksponen yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Apa sih translasi fungsi ini ya? Nah, di sini translasi fungsi ini adalah suatu konsep matematis yang melibatkan perpindahan seluruh grafik fungsi ke arah tertentu pada sistem koordinat tanpa mengubah bentuk atau kemiringan nih. Nah, di mana translasi ini ada dua, ada translasi vertikal dan ada translasi horizontal. Kamu juga bisa melihat nih di bagian grafik awalnya ada sebuah garis nih. Garis itu berarti fungsi linear ya. Nah, fungsi linear nih awalnya di bagian bawah nih, tiba-tiba dia bergeser ke atas. Nah, maka itu akan terjadinya sebuah translasi. Nah, untuk rumus translasi kita bisa dapat tadi di dalam geometri ya, di mana E aksen akan sama dengan X ditambah A. Lalu ada Y aksen ditambah dengan Y ditambah B. Nah, masih ingat ya? Nah, dengan catatan nih, kalau di dalam translasi fungsi, catatan ada A, B itu kan besaran translasi nih atau perpindahan besarannya. Nah, si A itu adalah translasi horizontal. Kenapa translasi horizontal? Horizontal berarti dia kalau di diagram koordinat kartesius berarti di sumbu X ya. Nah, nanti dia tuh berubahnya hanya di sumbu X. Sedangkan sumbu Y-nya itu tetap, maka disebut translasi horizontal. Lalu si B itu adalah translasi vertikal. Kenapa dia translasi vertikal si B itu? Karena dia tuh berubahnya itu di sumbu Y. Jadi sumbu X-nya tetap. Nah, A itu kan ke kanan ke kiri nih. Sedangkan B itu adalah ke atas dan ke bawah sesuai dengan aturan yang ada di translasi geometri sebelumnya ya. Apa sih translasi vertikal fungsi ini? Nah, di translasi vertikal fungsi ini ada terbagi dua yang tadi ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, yang mana berpindahnya tuh sebesar B satuan. Nah, dimana kalau dia kan cuma berpindahnya B satuan nih, sehingga A-nya tetap. A-nya tidak mengalami perubahan, sehingga A-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita lihat bentuk grafik translasi vertikal ke atas dan ke bawah di gambarnya. Di sini ada gambar 1.2a nih, yang dimana ini merupakan translasi translasi ke atas nih. Lalu sedangkan gambar 1.2b ini adalah gambar yang translasinya ke bawah ya. Nah, ini adalah perbedaannya atas dan bawah ya. Nah, sehingga translasi fungsi ini dapat dinyatakan oleh T0B. Kenapa T0B? Karena A-nya kan tetap, berarti A sama dengan 0. Nah, sedangkan yang berpindah itu adalah B. Dengan B menyatakan jarak dan arah perpindahan pada sumbu Y di bidang koordinat. Sehingga translasi grafik Y sama dengan Fx oleh T sebesar 0B adalah Y sama dengan Fx ditambah B. Nah, sehingga rumus translasi vertikal fungsi ini adalah, nih, kita bisa lihat, Y aksen sama dengan Fx ditambah B. Misalkan Y aksen itu sama dengan Fx aksen, berarti Fx aksen sama dengan Fx ditambah B. Dimana keterangan nih, jika vertikalnya ke bawah maka nilainya B-nya negatif. Jika translasi vertikalnya ke arah atas maka nilai B-nya positif. Nah, sama ya dengan transformasi geometri. Nah, untuk lebih pahamnya, kita masuk ke contoh translasi vertikal fungsi. Yang pertama, jika fungsi fx sama dengan 2x ditambah 6 yang digeser sejauh 4 satuannya ke arah bawah. Oke, maka tentukan hasil bayangan fungsi baru tersebut, lalu gambarlah fungsi awal dengan fungsi baru setelah digeser atau ditranslasi. Nah, ayo kita jawab ya. Yang pertama itu mesti kita harus mengetahui apa saja yang ada di dalam permasalahan ini ya. Diketahuinya itu fx sama dengan 2x tambah 6. Lalu sejauh 4 satuan ke arah bawah. Karena vertikal fungsi ini yang berubahnya adalah b, maka b itu akan sama dengan negatif 4. Kenapa dia negatif? Karena dia ke arah bawah. Sesuai dengan kata materi tadi, jika fungsi digeser ke bawah atau vertikal tuh digeser ke bawah, maka nilai B-nya negatif. Lalu yang ditanyanya apa?
tentukan bayangan hasil fungsi baru atau fungsi baru ya, bentuk fungsi baru, atau bisa kita sebut f aksen x. Lalu yang B-nya itu bentuk gambar grafik fungsi awal dan grafik fungsi baru. Nah, cara jawab pertama kita akan menentukan fungsi barunya terlebih dahulu ya. Nah, rumusnya fungsi baru ini untuk mencari transaksi vertikal itu adalah Y sama dengan Fx yang ditransaksikan sebesar 0B, di mana Y aksen akan sama dengan Fx ditambah B. Nah, Fx ini tadi berapa? Kita substitusi ya, 2x tambah 6. Lalu si B-nya berapa? Negatif 4. Nah, Y aksennya berarti sama dengan Fx, 2x ditambah 6 ditambah negatif 4. Nah, yang aku kotakan ini yang akan kita fokuskan untuk dicarinya. Jadi, Y aksen sama dengan 2x ditambah 6 akan ditambah negatif 4. Nah, sehingga Y aksennya itu adalah 2x ditambah 2. Nah, karena Y sama dengan Fx, maka Y aksen juga sama dengan F aksen X ya. Sehingga kita bisa rombak F aksen X sama dengan 2x ditambah 2. Nah, jadi fungsi baru dari Fx sama dengan 2x tambah 6 adalah F aksen X sama dengan 2x ditambah 2. Nah, selanjutnya itu yang ke bentuk grafik fungsi awal dan fungsi baru ya. Di sini fungsi awal itu adalah Fx sama dengan 2x tambah 6 atau Y sama dengan 2x tambah 6. Sedangkan fungsi baru itu F aksen X sama dengan 2x tambah 2 atau Y aksen sama dengan 2x tambah 2. Nah, karena fungsi awal dan fungsi baru ini berbentuk fungsi linear ya, maka fungsi itu akan bergaris lurus nih. Nah, ada langkah-langkah untuk membuat grafik fungsi linear ini. Yang pertama, kita menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu nih. Nah, sumbu X, nah di sini ada fungsi awal kita cari, maka akan mendapatkan itu min 3,0 titiknya ya. Lalu selanjutnya ada fungsi baru. Nah, di fungsi baru ini kita coba Y aksen sama dengan 2x tambah 2 ya. Itu akan menghasilkan X-nya itu sama dengan min 1, sehingga min 1,0 titiknya ya. Lanjut, di sini ada sumbu Y, maka X-nya itu akan sama dengan 0. Tadi kan kebalikannya ya, X maka Y-nya 0. Kalau terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, untuk fungsi awal kita substitusikan X-nya itu sama dengan 0, maka akan dapat Y sama dengan 6, sehingga titiknya kita bisa dapat 0,6. Lalu fungsi baru juga kita gituin. Kita masukkan substitusi 0, X-nya sama dengan 0, maka Y-nya akan sama dengan 2. Maka kita dapat hasil titiknya itu adalah 0,2. Lalu langkah keduanya itu adalah membuat grafik koordinat kartesius nih. Nah, di sini udah kita bikin koordinat kartesius terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita memasukkan titik-titik yang potongnya sudah kita ketahui di langkah pertama nih. Yang mana ada min 3,0, yang kedua ada min 1,0, yang ketiga ada 0,6, yang keempat ada 0,2. Lalu kita masukkan ke dalam grafik. Setelah kita masukkan ke dalam grafik, lalu kita hubungkan titik-titik tersebut dengan fungsi linear atau dengan garis lurus. Nah, dapatlah seperti ini ya di langkah kedua, bentuk grafiknya fungsi awal dan fungsi baru. Nah, terjadi sebuah perpindahan, awalnya dia di atas, tiba-tiba dia ke bawah gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi horizontal fungsi. Apa sih maksudnya ya? Nah, transaksi horizontal fungsi ini berarti transaksinya itu akan ke arah kanan dan ke arah kiri nih. Yang mana pergeseran itu akan sebesar A1-an. Jadi A-nya itu yang berubah, bukan yang si B ya. Nah, sehingga B-nya itu tetap tidak mengalami perubahan, maka B itu sama dengan 0. Karena dia tidak mengalami perubahan ya. Nah, untuk membentuk grafiknya bisa kita lihat di gambar berikut ini, yaitu gambar 1.3a dan 1.3b ya. Dan mana 1.3a ini adalah transaksi horizontalnya itu ke kanan ya. Sedangkan 1.3b ini transaksinya itu akan ke arah kiri. Nah, bisa kalian nampak ya di dalam grafik ini perbedaannya. Awalnya dia di kiri, tiba-tiba dia bergeser ke kanan, lalu dia ada tiba-tiba dari kanan dia bergeser ke kiri, ya kan? Nah, di sini transaksi horizontal fungsi ini bisa kita dapat nyatakan itu TA0. Kenapa TA0, Bu? Kan? Karena
A ini yang mengalami perubahan, sedangkan si B itu tetap, sehingga B itu sama dengan 0 ya. Dengan A menyatakan jarak dan arah perpindahan pada sumbu X bidang koordinat, sehingga transaksi grafik Y sama dengan Fx tadi yang ditransaksikan oleh sebesar TA0 adalah Y sama dengan Fx kurang A. Nah, inilah terjadinya. Nah, sehingga kita bisa dapat rumus transaksi horizontal fungsi adalah Y aksen sama dengan Fx kurang A. Nah, kita misalkan Y aksen itu adalah sama dengan F aksen X. Nah, jadi F aksen X sama dengan Fx kurang A. Nah, dengan keterangan nih, kalau jika transaksi horizontalnya ke arah kiri, maka nilai A-nya negatif nih. Kalau dia ke arah kanan, ya A-nya positif, sesuai dengan transformasi geometri aturan yang transaksinya yang pernah kita pelajari di kelas 9. Untuk lebih pahamnya, kita masuk ke dalam contoh transaksi horizontal fungsi nih. Nah, di mana jika fungsi Gx sama dengan X kuadrat digeser sejauh 2 satuan ke arah kanan, maka tentukan hasil bayangan fungsi atau fungsi baru tersebut. Lalu gambarlah grafik fungsi awal dan fungsi baru setelah digeser atau ditranslasikan. Nah, jawab ya kita, dimana diketahuinya pasti Gx sama dengan X kuadrat ya. Lalu A-nya itu adalah 2. Kenapa 2? Karena dia sejauh 2 satuan ke arah kanan. Kalau ke arah kanan, misalnya jika fungsi digeser ke arah kanan, maka nilai A-nya positif. Kalau dia ke kiri, maka dia negatif. Nah, lalu yang ditanya itu adalah A, bentuk fungsi baru atau G aksen X. Lalu yang B, bentuk gambar grafik fungsi awal dan fungsi barunya ya. Kita bisa jawab pertama dulu yang bagian fungsi baru. Di sini rumusnya adalah Y sama dengan Fx ya, yang rumus transaksi ya, dimana ditransaksikan sebesar A0 maka akan menghasilkan Y aksen sama dengan Fx kurang A. Nah, sedangkan di sini fungsinya Gx, kita rombak lah Fx itu jadi Gx. Nah, karena Y sama dengan Gx, maka kita substitusikan Gx-nya X kuadrat ya, Y sama dengan X kuadrat yang ditranslasikan sebesar 2 dan 0, lalu akan menghasilkan Y aksen sama dengan X dikurang 2 dipangkatkan 2, karena dia X kuadrat ya, karena Gx kurang A atau X kurang 2, maka dia X kurang 2 dipangkatkan 2, kita substitusikan X-nya ya. Lalu yang aku kotakan ini kita cari Y aksen sama dengan X kurang 2 dipangkatkan 2, maka akan menghasilkan X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Nah, karena Y sama dengan Gx, maka Y aksen juga sama dengan G aksen X nih. Nah, sehingga G aksen X sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Jadi, fungsi baru dari Gx sama dengan X kuadrat adalah G aksen X sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Nah, selanjutnya kita akan mencari bentuk grafik fungsi awal dan fungsi baru. Nah, di sini fungsi awal kita udah dapat tadi ya, Gx sama dengan X kuadrat atau bisa Y sama dengan X kuadrat. Lalu fungsi barunya Gx aksen X sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 atau Y aksen sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 yang sudah kita cari. Nah, karena fungsi awal dan fungsi baru ini berbentuk fungsi kuadrat, maka grafiknya akan berbentuk kurva. Kurva itu seperti apa sih ya? Kalau misalnya kita lihat pasti seperti kayak U atau kayak V ya. Nah, untuk langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat tidak beda jauh dengan fungsi linear tentunya ya, yang pernah kita pelajari. Nah, yang pertama itu kita tentukan titik foto terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya terlebih dahulu ya. Nah, di mana sumbu X-nya itu maka Y-nya akan sama dengan 0. Maka fungsi awalnya kita dapat adalah 0,0. Lalu sedangkan fungsi baru kita substitusikannya yang sama dengan 0, maka akan didapatkan titiknya itu 2,0. Lalu selanjutnya kita terhadap sumbu Y nih. Terhadap sumbu Y, X sama dengan 0. Nah, fungsi awalnya kalau kita substitusikan X sama dengan 0, maka Y-nya akan dapat 0. Maka titiknya adalah 0,0. Lalu kita masukkan fungsi baru. Berarti kita samakan X sama dengan 0 ya. Nah, di sini dapatlah Y-nya sama dengan 4.
Berarti kita dapat titiknya 0,4. Nah, dapatlah kita menentukan titik foto terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita menentukan titik puncak fungsi kuadrat. Nah, titik puncak ini kita udah tahu ya, di dalam fungsi kuadrat ini cara mencarinya itu P min B per 2A itu titiknya si X, lalu kita mencari Y-nya adalah min B kuadrat dikurang 4AC per 4A ya. Nah, di mana kita menentukan A, B, C itu adalah Y sama dengan AE kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, di sini ada fungsi awal ya. Fungsi awal itu Y sama dengan E kuadrat. Nah, di sini kita bisa lihat A-nya saja yang diketahui ya. B sama C-nya adalah 0, sedangkan A-nya 1. Lalu kita substitusikan titik puncaknya itu ke dalam rumus ya. Lalu dapatlah titik puncak yang fungsi awal adalah P 0,0. Lalu untuk fungsi baru, kita gitu juga. Y sama dengan E kuadrat dikurang 4E ditambah 4. Nah, di sini bisa kita lihat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4, C sama dengan 4. Nah, kita substitusikan ke dalam rumus, maka akan dapatlah P sama dengan titik P-nya itu adalah 2,0. Nah, tadi kita udah menentukan titik potong dan menentukan titik puncak fungsi kuadrat. Nah, sini kita membuat grafik koordinat kartesius. Nah, di sini udah kita lihat nampak ya koordinat kartesius terdiri dari sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, setelah itu kita memasukkan titik-titik yang sudah diketahui ke diagram koordinat kartesius nih. Ada 0,0, ada 2,0, dan ada 0,-4. Nah, lalu kita hubungkan setiap titik-titik tersebut dari fungsi tersebut dengan garis kurva seperti U ya. Nah, di sini kita udah masukkan di langkah ketiga ya, udah kita masukkan titiknya, lalu kita bikin sebuah garis kurvanya. Jadi terjadilah bentuk grafik fungsi awal dan fungsi baru. Maka lihat awalnya Y sama dengan E kuadrat itu berada di kiri nih, tiba-tiba dia bergeser ke kanan. Dapatlah Y aksen sama dengan E kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Nah, tadi kita udah menentukan titik potong dan menentukan titik puncak fungsi kuadrat. Nah, sini kita membuat grafik koordinat kartesius. Nah, di sini udah kita lihat nampak ya koordinat kartesius terdiri dari sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, setelah itu kita memasukkan titik-titik yang sudah diketahui ke diagram koordinat kartesius nih. Ada 0,0, ada 2,0, dan ada 0,-4. Nah, lalu kita hubungkan setiap titik-titik tersebut dari fungsi tersebut dengan garis kurva seperti U ya. Nah, di sini kita udah masukkan di langkah ketiga ya, udah kita masukkan titiknya, lalu kita bikin sebuah garis kurvanya. Jadi terjadilah bentuk grafik fungsi awal dan fungsi baru. Maka lihat awalnya Y sama dengan E kuadrat itu berada di kiri nih, tiba-tiba dia bergeser ke kanan. Dapatlah Y aksen sama dengan E kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Nah, tadi kita udah menentukan titik potong dan menentukan titik puncak fungsi kuadrat. Nah, sini kita membuat grafik koordinat kartesius. Nah, di sini udah kita lihat